pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti doa pagi 10 hari. Dan pada hari ini kita masuk ke hari ke-6 dengan tema tetap tekun berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi bersama-sama dari KJ 452. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami menyapa kehadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan telah menuntun menyertai kami, tibakan kami di rumah-Mu yang kudus untuk mengikuti doa 10 hari. Pada pagi hari ini juga kami mau mendengarkan firman. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan apapun yang hamba menyampaikan pada pagi hari ini Tuhan, bisa membawa rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami bisa persembahkan kepada Engkau Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan telah menyempurnakan. Datang dan ampuni segala dosa kami yang sering kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan, pikiran maupun tingkah laku kami, yang sering menyakiti hati sesama kami manusia, terlebih menyakiti hati suci Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Renungan kita pagi hari ini dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita belajar dari tokoh Daniel, tetap tekun berdoa. Kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dari doa. Setiap hari kita berdoa. Kita umumnya berdoa minimal 3 kali dalam sehari.
yaitu doa makan, doa sebelum tidur. Lama orang berdoa pun dapat berbeda-beda. Ada orang yang senang berdoa secara singkat dan padat. Ada juga orang senang dengan doa yang panjang dan lama. Terlepas soal durasi dan frekuensi doa, adakah doa-doa yang kita naikkan itu merupakan sebuah kerinduan dan kebutuhan, ataukah hanya rutinitas belaka? Daniel adalah orang Israel yang dibuang ke Babel. Di Babel, dia diangkat menjadi seorang kepercayaan raja untuk mengelola wilayah kekuasaan raja. Akan tetapi, ada orang-orang yang tidak senang dengan keberhasilan Daniel. Mereka merencanakan sebuah cara untuk menyingkirkan Daniel. Mereka mengusulkan agar raja membuat peraturan bahwa orang hanya boleh menyampaikan permohonan atau berdoa hanya kepada raja. Jika ada orang yang kedapatan tidak mau berdoa kepada raja, maka dapat dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Dimasukkan ke dalam gua singa, Bapak Ibu. Daniel punya kebiasaan berdoa kepada Tuhan Allah Israel. Daniel tidak bersedia untuk berdoa kepada raja. Meski ada larangan untuk berdoa, ia tetap mempertahankan kebiasaan berdoa kepada Tuhan. Bagi Daniel, doa adalah kerinduan untuk menjaga relasi dengan Tuhan. Ketika orang-orang mencari kesalahan Daniel tidak takut menghadapi ancaman tersebut. Bapak Ibu, menjadi renungan kita hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memandang doa sebagai kebutuhan dan kekuatan? Doa adalah nafas rohani kita. Hal yang utama dalam doa bukan apa yang hendak kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita berdoa, maka roh kita disegarkan kembali. Relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga. Ketika kita meluangkan waktu untuk secara khusus berdoa, ketika relasi kita dengan Tuhan baik, maka kita dapat melewati sebagai pergumulan hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersafaat. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerjaan surga, pada pagi hari ini Bapa, kami datang, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena walaupun kami tidak beribadah setiap minggu di gereja, tapi hari ini kami diberi kesempatan untuk berada bersama-sama di tempat-Mu ini, walaupun secara live Tuhan, tapi kami senang kami bisa beribadah hari ini di gereja bersama dengan keluarga-keluarga yang lain, terutama anggota GKI Sumbawa II. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bisa duduk bersama-sama, tapi kami masih bisa mendengarkan firman. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga,
hari ini kami datang, kami mendoakan GKI Sumbawa II, Majelis Jemaat, dan aktivis serta anggota. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih bersama kami semua dalam keadaan sehat. Untuk aktivis, pendeta, majelis, anggota semua yang ada di sini, semua dalam keadaan sehat ya Bapak. Semuanya atas pimpinan dan penyertaan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur Engkau menyertai kami semua ya Bapa. Biarlah penyakit ini bisa berlalu daripada kami ya Bapa, dan kami bisa berkumpul kembali di tempat-Mu ini ya Bapa. Berkati kami semua dari pendeta kami, aktivis gereja ini, simpatisan dan anggota GKI Sumbawa II. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia dalam usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pemerintah berusaha sekuat tenaga. Tapi Tuhan Engkau yang berkehendak ya Bapa. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau hadir bersama kami. Engkau memberkati pemerintahan ini sehingga mereka bisa bekerja sama ya Tuhan dalam menuntaskan COVID-19 ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pasien COVID-19, keluarga dan medis serta umat. Tuhan memberkati pasien COVID-19 biar dari sekian ribu orang bisa berangsur-angsur pulih Bapak. Untuk keluarga yang ditinggalkan karena COVID-19 ini, Tuhan Yesus juga mau ada bersama mereka, menguatkan mereka ya Bapak. Bahwa Tuhan di tengah-tengah penyakit ini, Engkau masih ada bersama kami. Engkau juga mau berkati umat GKI Sumbawa II, Ibu Erlina Purba, Ibu Rismawati Sitanggang yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati keluarga ini ya Bapa dalam pergumulan mereka. Berkati keluarga yang bersama mereka, berkati mereka yang sakit agar mereka bisa berangsur-angsur pulih ya Bapa. Dan semua ini atas penyertaan. Begitu pula juga dengan perekonomian Indonesia karena dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memulihkan kami kembali. Kami rakyat Indonesia ini bisa bersatu kembali untuk bangkit dari keterpurukan ini ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak. Kami hanya bisa mengandalkan kuasa dan kebesaran. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan mencobai kami melebihi kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini karena Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam kerumahan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. amin. Sebelum kita mengakhiri doa pagi pada pagi hari ini, kita bernyanyi dengan lagu penutup dari KJ 460.